Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saadatul Mutmainah dan Anisya Rahmadani akan menjelaskan tentang katalis dengan mangan oksida. Sebelumnya, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia tanpa dikonsumsi oleh reaksi tersebut. Kemudian, apa itu mangan oksida? Mangan oksida adalah bentuk yang digunakan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia. Katalis mangan oksida memiliki kemampuan untuk meningkatkan laju reaksi tanpa dikonsumsi atau berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Sifat-sifat aktivitas katalitik dari oksida mangan sangat menarik untuk dipelajari. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan sifat-sifat katalik mangan oksida diantaranya dekomposisi potasium perklorat di dalam larutan, dekomposisi hidrogen peroksida dan oksidasi CO, penyerapan merkuri dari gas buangan, oksidasi gas naftalen, oksidasi karbon monoksida dan metana dari hasil peleburan kayu dan dekomposisi NO nomor 10, 11, 12. Yang pertama, apakah katalis mangan dioksida termasuk heterogen atau homogen? Ya, katalis mangan dioksida termasuk dalam kategori katalis heterogen. Katalis heterogen sendiri adalah katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan atau produknya. Dalam konteks ini, reaksi dekomposisi H2O2, MnO2 berperan sebagai katalis heterogen karena berada dalam fase padat, sedangkan H2O2 dan produknya berada dalam fase cair atau gas. Yang kedua, reaksi H2O2 sebelum dan sesudah menggunakan katalis MnO2. Reaksi dari H2O2 atau hidrogen peroksida, yang pertama ada 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Reaksi antara H2O2 dan katalis MnO2 sebagai berikut. H2O2 ditambah MnO2 menjadi MnO2 plus H2O. Dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa H2O2 bertindak sebagai zat reduktor, sedangkan pada MnO2 bertindak sebagai katalis oksidator. Pada katalis MnO2 memfasilitasi reaksi antara H2O2 dan dirinya sendiri, yang akan menghasilkan air atau H2O sebagai produknya. Selanjutnya, persiapan dan cara kerja dari katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida. Dan di sini kita harus mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, lalu timbang mangan dioksida dan hidrogen peroksida, dan selanjutnya mencampurkan mangan dioksida dan hidrogen peroksida sampai merata. Lalu cara kerjanya dari katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida terjadi absorpsi, yang kedua terjadi aktivasi hidrogen peroksida, yang ketiga terjadi reaksi redoks, dan yang keempat adanya regenerasi katalis dari mangan dioksida. Selanjutnya, mekanisme reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida. Yang pertama akan mengalami absorpsi hidrogen peroksida. Pada tahap pertama ini adalah absorpsi atau kita kenal sebagai penyerapan hidrogen peroksida pada permukaan mangan dioksida. Pada molekul-molekul hidrogen peroksida ini berinteraksi dengan permukaan katalis mangan dioksida melalui gaya-gaya intermolekulnya. Yang kedua, terjadi aktivasi
hidrogen peroksida. Setelah mengalami adsorpsi, molekul hidrogen peroksida ini mengalami reaksi pada permukaan mangan dioksida. Reaksi yang terjadi dapat melibatkan transfer oksigen dari hidrogen peroksida ke permukaan mangan dioksida, sehingga akan menghasilkan H2O. Dan berikut ini adalah reaksinya. Dalam reaksi tersebut, salah satu oksigen dari hidrogen peroksida diambil oleh permukaan mangan dioksida yang akan membentuk molekul air atau H2O. Sementara oksigen dilepaskan sebagai produk. Kemudian regenerasi katalis. Setelah terjadi reaksi antara hidrogen peroksida dan permukaan mangan oksida, katalis mangan oksida perlu diregenerasi agar dapat digunakan kembali. Regenerasi dapat melibatkan interaksi dengan oksigen atmosfer atau dengan senyawa oksidator tambahan. Berikut adalah rumus grafik sebelum dan sesudah menggunakan katalis mangan oksida. Deteksi uap hidrogen peroksida dapat dilakukan dengan menggunakan mangan oksida sebagai katalis untuk sensor gas kalorimetri. Proses reaksi antara hidrogen peroksida dan mangan oksida akan menghasilkan oksigen dan air. Selama reaksi berlangsung, terjadi pelepasan panas yang dapat dideteksi oleh sensor kalorimeter. Semakin banyak hidrogen peroksida yang teroksidasi, semakin besar panas yang dihasilkan dan semakin tinggi sinyal yang dihasilkan oleh sensor kalorimetri. Metode ini cukup sensitif dan dapat mendeteksi konsentrasi hidrogen peroksida dalam rentang ppm hingga %. Namun, penggunaan mangan oksida sebagai katalis dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Selain itu, metode ini tidak cocok untuk mendeteksi hidrogen peroksida dalam larutan atau sampel yang mengandung senyawa lain yang dapat bereaksi dengan mangan oksida. Dari grafik, garis biru belum menggunakan katalis mangan oksida. Kemudian garis merah sudah menggunakan katalis mangan dioksida. Kemudian ada sifat kimia dan sifat fisika. Yang pertama, oksidasi. Mangan oksida sebagai agen oksidasi karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan atau menerima elektron dari senyawa atau unsur tertentu. Dalam reaksi kimia, mangan oksida dapat menerima elektron dan mengalami reduksi, atau dapat memberikan elektron dan mengalami oksidasi. Kemampuan ini membuatnya bisa digunakan sebagai agen oksidasi dalam berbagai reaksi kimia. Selain itu, struktur kimia dan sifat fisikokimia mangan oksida juga berperan dalam kemampuannya sebagai agen oksidasi. Kemudian adsorpsi. Mangan dapat digunakan sebagai adsorben karena memiliki permukaan yang kasar dan memiliki banyak pori-pori mikro dan mesopori di dalamnya. Hal ini memungkinkannya untuk menarik molekul-molekul dari larutan ke permukaannya. Selain itu, mangan juga memiliki sifat fisik dan kimia tertentu seperti kestabilan kimia dan kemampuan untuk membentuk ikatan kimia dengan berbagai jenis senyawa dalam larutan yang membuatnya efektif sebagai adsorben. Oleh karena itu, mangan sering digunakan dalam industri pengolahan air untuk menghilangkan bahan kimia seperti logam berat dari air. Mangan oksida dapat membentuk intermediate, yaitu dikarenakan ia adalah oksidator yang kuat dan mampu melepaskan elektron dengan mudah. Ketika mangan oksida bereaksi dengan zat lain, ia dapat mereduksi zat tersebut dan mengoksidasi dirinya sendiri menjadi Mn2+ atau Mn3+. Selama reaksi, ion Mn2+ atau Mn3+ dapat membentuk intermediate dengan peningkatan sementara dengan molekul lain yang terlibat dalam reaksi. Intermediate ini kemudian dapat melepaskan dirinya untuk melanjutkan reaksi yang belum selesai.
Oleh karena itu, kemampuan mangan oksida untuk membentuk intermediat memungkinkannya untuk berperan sebagai katalis dalam banyak reaksi. Kemudian sifat fisika, yang pertama memiliki fasa padat, kedua berwarna hitam, kelarutannya yaitu rendah dalam air, densitasnya yaitu 5,03 gram per cm kubik, terus kemudian titik leburnya 535 derajat Celcius. Selanjutnya, apa saja faktor kegagalan yang dapat terjadi pada reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida? Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, yang pertama, adanya pencemaran katalis mangan dioksida dari zat asing. Yang kedua, adanya penurunan permukaan katalis mangan dioksida. Yang ketiga, adanya kerusakan struktural dari katalis mangan dioksida. Yang keempat, adanya kontaminasi ion logam Fe atau Cu. Yang terakhir, suhu dan pH. Selanjutnya, lalu inhibitor apa saja yang dapat terjadi pada reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida? Yang pertama, adanya ion logam Fe dan Cu. Yang kedua, terdapat asam kuat, contohnya asam sulfat dan asam klorida. Lalu larutan garam dalam konsentrasi yang tinggi. Yang keempat, adanya zat organik seperti aseton. Itu akan menyebabkan penghambat dari reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida. Apa yang menjadi aktivator dalam reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida? Yang pertama, adanya ion logam mangan dan Cu12. Lalu yang kedua, terdapat basa kuat, contohnya seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Yang ketiga, adanya senyawa oksidator, contohnya seperti asam nitrat. Itu adalah peningkat terjadinya reaksi katalis mangan dioksida pada hidrogen peroksida. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Dan selamat belajar. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.